Shalom. Shalom. Happy Sunday. Haleluya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-12. Ini merupakan bagian ketiga dan yang terakhir untuk bagian ini dari kitab Daniel dan juga khotbah akhir zaman. Kita sudah hari yang ketiga belajar dari kitab Daniel tentang apa yang dinubuatkan di dalam kitab itu, tentang apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Kita sudah belajar di bagian yang pertama tentang periode waktu di mana hal ini akan terjadi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pemimpin besar Israel, malaikat Mikael, yang diberikan kuasa, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melindungi dan memelihara bangsa Israel pada kesudahan zaman, sehingga sepertiga dari mereka akan diluputkan. Kita juga sudah belajar sedikit tentang siapa-siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam 3 ayat pertama dari Daniel pasal yang ke-12 ini. Mereka yang diselamatkan, mereka yang dibangkitkan. Kita sudah belajar tentang kitab kehidupan. Kita sudah belajar tentang kebangkitan yang dibagi dalam beberapa tahapan. Karena itu pastikan ya, kalau Anda mendengar firman hari ini, Anda juga belajar firman yang sudah disampaikan 2 hari terakhir, supaya menjadi satu kesatuan yang menguatkan dan memberkati kita semua. Hari ini kita akan melihat khusus ayat yang ketiga dan seterusnya dari Daniel pasal yang ke-12. Demikian firman Tuhan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Inilah kelompok ketiga dari orang-orang yang terlibat di dalam nubuatan akhir zaman di kitab Daniel, yaitu mereka yang diberikan upah. Jadi di tengah masa yang sukar, di tengah masa kesesakan besar, ada hal spesial yang Tuhan sediakan bagi mereka yang setia beribadah dan melayani Dia. Dan hal ini pun benar dan berlaku bagi Anda dan saya, orang-orang yang menaruh iman percaya kita kepada Yesus Kristus di masa-masa yang sukar, di hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Kalau kita tetap setia beribadah, kalau kita tetap setia melayani Tuhan, dan kita tidak mundur di dalam iman percaya kita kepada Yesus, maka Tuhan pun menyediakan sesuatu yang spesial bagi Anda dan saya. Amin. Dan di sini kita lihat ada 2 kelompok yang diberikan upah. Yang pertama adalah orang-orang bijaksana. Orang-orang bijaksana di sini berbicara tentang orang-orang yang memiliki wawasan seperti seorang pengajar. Pengajar yang mengerti tentang masa dan waktu, yang mengerti tentang musim kehidupan, dan pengajar yang memberikan pengharapan. Karena pengharapan ini adalah sesuatu yang sangat penting, khususnya bagi orang-orang yang sedang bergumul, orang-orang yang sedang mengalami kesakitan dan penderitaan. Mereka perlu mendengar pengharapan. Bahkan nanti kita akan belajar di ayat berikutnya bahwa malaikat pun perlu pengharapan. Karena pada masa kesesakan besar mereka terlibat dalam peperangan yang besar. Kemudian ya, malaikat pun bertanya-tanya. Ya, tentunya pertanyaan ini disampaikan oleh Daniel, tetapi ini juga merupakan satu pertanyaan dari lubuk hati daripada malaikat. Kapan semuanya ini akan berakhir? Jadi orang perlu pengharapan. Dalam kehidupan saya secara pribadi, saya tidak tahu dengan Anda, tetapi saya secara pribadi, saya paling frustrasi kalau saya dengar firman bahwa diri saya tidak pernah cukup baik
untuk diberkati, untuk dipakai, dan diselamatkan oleh Tuhan. Itu sesuatu hal yang begitu menekan jiwa saya, sehingga rasanya hidup ini tidak lagi ada pengharapan. Tetapi saya mau katakan, yang namanya Injil, yang namanya kabar baik itu harus diberitakan dan harus merupakan pesan yang membawa pengharapan. Bukan berarti terus kita hanya mau dengar firman yang lunak, firman yang menyenangkan telinga kita. Bukan, kita harus seimbang di dalam mendengarkan firman Tuhan, baik firman yang keras maupun firman yang lunak. Tetapi saya mau katakan, Injil, kabar baik itu, the gospel, itu harus benar-benar the gospel. Karena the gospel adalah berita baik, kabar baik, kabar yang memberikan pengharapan, kabar yang memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka, yang sedang tertindas, yang perlu untuk mengalami kelepasan. Dikatakan di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 bahwa Rasul Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Injil bukanlah kekuatan Allah yang menghancurkan, tetapi kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang memberikan kehidupan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan kekuatan yang baru dan semangat yang baru, sukacita yang baru. Kalau Anda lihat di dalam Lukas 4 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, di sana Yesus sedang membaca di rumah ibadat. Dia membaca kitab Yesaya, dan merupakan penggenapan daripada Yesaya yang dibacakan oleh Yesus di sana. Dikatakan, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun Tuhan telah datang. Perhatikan, masing-masing punya bagiannya, masing-masing Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh berbagai kelompok orang di sini. Lihat, orang-orang tawanan perlu pembebasan. Dikatakan di sana orang yang buta perlu untuk melihat. Orang yang tertindas perlu kelepasan. Dan jangan lupa ayat yang ke-18, bagi orang miskin diperlukan kabar baik. Jadi orang miskin ini bukan hanya berbicara miskin secara materi, tetapi juga miskin di dalam kerohanian. Orang-orang yang miskin rohani perlu diberitakan kabar baik. Mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang bersusah hati, mereka yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, mereka yang kebingungan, mereka yang ada di dalam kegelapan. Inilah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Orang-orang yang sedang mengalami kesakitan dan penderitaan, mereka perlu mendengarkan kabar baik. Karena itu di akhir zaman pun, di masa kesesakan besar yang begitu gloomy, yang begitu suram, Tuhan mengirimkan pengajar-pengajar yang memberikan harapan. Karena itu marilah kita menjadi sumber pengharapan bagi orang-orang yang membutuhkan untuk mendengar kabar baik. Kalau Anda melihat di dalam Daniel 11 ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-35, di sana dikatakan, dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Ayat 35, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Sekali lagi, kalau Anda mengikuti dari 2 hari sebelumnya, akhir zaman di sini berbicara tentang hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Pada waktu itu Tuhan akan membangkitkan para pengajar kebenaran bagi umat pilihannya. Saya mau katakan bahwa tidaklah mudah menjadi pengajar, karena itu Tuhan menyediakan upah yang khusus
bagi pengajar firman Tuhan, orang-orang yang suka memberikan harapan kepada orang lain. Ya, kenapa seorang pengajar diberikan upah yang khusus? Karena mereka menjalani satu kehidupan yang berisiko. Perlu keberanian untuk menjadi pengajar, keberanian untuk tidak disukai, keberanian untuk siap dikritik, ya, keberanian untuk ditentang oleh banyak orang. Karena itu Yakobus 3 ayat yang pertama, di sana saudara daripada Yesus Kristus sendiri yang menulis kitab Yakobus. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi ukuran yang lebih berat. Tentunya, saudara, kalau Anda ya dikritik oleh orang, Anda jangan komplain bahwa sama aja, dia juga melakukan hal yang sama. Kenapa cuma aku yang dikritik? Loh, Anda yang melayani kok. Anda yang ya sebagai pengkhotbah, Anda yang memberitakan firman Tuhan, sudah pasti Anda akan dihakimi, Anda akan dinilai dengan ukuran yang lebih tinggi, dengan ukuran yang lebih ketat, kalau boleh saya katakan. Jadi jangan orang yang menyoroti hidup Anda, artinya Anda punya peran yang penting. Anda adalah orang yang signifikan di kerajaan surga. Menyediakan penghargaan khusus bagi para pengajar firman Tuhan. Tuhan menyiapkan tempat yang spesial bagi mereka yang mengajar firman akurat. Karena itu kalau Anda dipercayakan sebagai pengkhotbah, Anda dipercayakan sebagai guru dan pengajar kebenaran, kita harus benar-benar belajar. Kita harus benar-benar akurat, saudara. Jangan sampai apa yang kita sampaikan tidak lebih dari sekedar hoax. Ya, harus sesuatu yang memberikan pengharapan, sesuatu yang membangun orang lain, sesuatu yang mendewasakan para pendengar kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata, jika engkau ingin menanam sesuatu yang bertahan selama setahun, tanamlah bunga. Jika engkau ingin menanam sesuatu yang bertahan seumur hidup, tanamlah pohon. Jika engkau ingin menanam sesuatu yang bertahan selamanya, karena itu para pengajar firman Tuhan, orang-orang bijaksana, mendapatkan tempat yang khusus di hati Tuhan. Kelompok orang yang kedua yang diberikan upah adalah dikatakan dalam Daniel 12 ayat yang sebagai orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Mereka seperti bintang-bintang. Ini berbicara tentang para penginjil, mereka yang mengabarkan kabar baik dari surga itu. Mereka patut dihargai karena para penginjil ini tidak takut ditolak. Khususnya para penginjil nanti di akhir zaman, di masa kesesakan, di tengah pemerintahan yang sangat-sangat sekuler, sangat-sangat duniawi, pemerintahan yang menentang ya Kristus, ya mereka berani memberitakan Yesus. Mereka berani berbicara tentang Kristus, satu-satunya Tuhan dan juru selamat umat manusia. Kita tahu bahwa prinsip surgawi, ya, kita melihat bahwa orang-orang yang terkenal di dalam dunia ini, seringkali manusia mencari orang terkenal, menjadikannya bintang sebentar saja, lalu melupakannya setelah seketika lamanya. Tetapi prinsip Tuhan berbeda. Tuhan mencari orang yang tidak terkenal dan menjadikannya bintang untuk selama-lamanya. Tuhan tidak pernah melupakan segala perbuatan yang kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Sekecil apapun itu, rasanya tidak signifikan, rasanya begitu sepele mata manusia. Tuhan tidak pernah setiap kebaikan, setiap hal yang baik yang kita lakukan bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Dan seringkali ya ditekankan bahwa Tuhan itu mengawasi hanya yang buruk dari kehidupan. Tuhan lebih fokus
kepada hal-hal yang baik yang kita kerjakan ketimbang hal-hal yang buruk. Memang kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan, dan hal itu pun perlu untuk diperhatikan ya, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan hal-hal yang baik, bahkan Dia lebih fokus pada hal-hal perbuatan baik yang kita lakukan supaya kita menerima upah pekerjaan kita selama kita hidup di muka bumi. Tidak sedikit orang Kristen menyamakan Yesus dengan Zeus. Zeus ini adalah seorang dewa Yunani. Nanti Anda cari gambar Zeus di Google atau di mana, ya Anda akan lihat Zeus itu seringkali disamakan sebagai Tuhan. Kalau Anda melihat film-film Hollywood, ya Wrath of the Titans dan lain sebagainya, itu Zeus itu seolah-olah seperti Yesus. Tapi saya mau katakan Zeus itu sama sekali bertolak belakang dengan Yesus. Gambarnya Zeus, mau tahu gambarnya Zeus? Zeus itu gambarnya satu tangan menunjuk dan satu tangan lagi membawa petir. Artinya apa? Dewa Zeus ya selalu menanti-nantikan umat manusia berbuat kesalahan untuk segera dia sambar dengan petir penghakimannya. Tapi itu bukan Yesus kita. Yesus ya, dia menyerap semua penghakiman Allah dan dia taruh itu atas dirinya. Dia mati sebagai dosa. Dia menanggung semua murka Allah atas dirinya, atas seluruh umat manusia. Dia tanggung ke dalam dirinya supaya Anda dan saya tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Jadi jangan pernah samakan Yesus dengan dewa-dewa yang pernah Anda tonton di dalam film-film Hollywood. Yesus tidaklah demikian. Bahkan dikatakan Ibrani 6 ayat yang ke-10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Bagi Tuhan, kalau hal yang buruk, Dia tebus hal yang buruk itu. Dia tebus dosa-dosa kita. Dia bayar lunas dengan nyawanya. Tetapi kalau hal-hal yang baik Dia catat. Haleluya. Karena itu sekali lagi jangan pernah samakan Yesus dengan Zeus. Sekalipun mirip-mirip Yesus, Zeus, tapi mereka bertolak belakang sama sekali. Mari kita lanjut sekarang Daniel 12 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Akhir zaman sekali lagi berbicara tentang masa kesesakan besar. Ini merupakan satu perintah bagi Daniel yang punya dua makna. Yang pertama adalah bagi Daniel tidak ada lagi nubuatan yang perlu disampaikan oleh Tuhan. Hanya sampai disinilah Daniel menerima nubuatan dari Tuhan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah di sini dikatakan sembunyikanlah segala firman itu. Artinya adalah simpanlah dengan baik kitab ini. Karena kitab ini akan menjadi sangat penting di masa yang akan datang. Bahkan dikatakan dalam Daniel 12 ayat yang ke-8 nantinya, adapun aku memang ku dengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Daniel ini sekelas Daniel, saudara, seorang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Bahkan malaikat Gabriel, malaikat Mikael diutus untuk menolong Daniel. Daniel pun tidak memahami semua yang disampaikan oleh Tuhan. Dia tidak mengerti sepenuhnya isi dari kitab yang ditulisnya.
Karena itu saya mau katakan bagi Anda dan saya, jangan kita merasa bahwa kita sudah mengerti seluruh isi Alkitab. Kita sudah memahami dari Kejadian sampai Wahyu. Kita sudah tahu semua dan menguasai semuanya. Sehingga kita tidak perlu lagi dengar firman Tuhan. Kita perlu untuk terus mau belajar, menggali, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa akan ada suatu waktu di mana pemahaman terhadap kitab Daniel akan jauh lebih baik daripada sekarang ini. Kapan itu? Selama masa kesesakan besar. Karena itu di sini dikatakan di ayat yang keempat tadi, banyak orang akan menyelidikinya. Artinya banyak orang nantinya akan berburu kitab ini untuk bisa memahami apa yang sedang terjadi. Karena pada waktu itu terjadi peperangan antar bangsa, terjadi chaos di mana-mana. Ya, mereka banyak yang hidup di dalam kegelapan dan mereka tidak pernah terekspos kepada nubuatan firman ini. Sehingga mereka bingung apa yang sedang terjadi, kapan semua ini akan berakhir, apa yang Tuhan sedang kerjakan dan lain sebagainya. Maka mereka akan mendapatkan jawabannya dari kitab Daniel. Hasilnya dikatakan di sana pengetahuan akan bertambah. Bayangkan kalau Anda ada di tengah masalah dan Anda tidak punya firman. Anda menghadapi pergumulan hidup, tetapi jiwa Anda, roh Anda kosong. Pasti suatu hal yang membuat Anda frustrasi. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan pengharapan kalau hidup kita tidak pernah diisi dengan kebenaran firman Tuhan? Ya, karena itu saya mau katakan, selagi sempat, ketika masih ada kesempatan, mari kita manfaatkan, kita maksimalkan dengan mengisi kehidupan kita dengan sebanyak mungkin firman Tuhan, kebenaran itu. Karena ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita diperhadapkan pada tantangan dan masalah di dalam kehidupan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran yang pernah kita dengar, dan hal itu akan membangun iman percaya kita. Seburuk apapun masalah yang kita hadapi, tantangan yang terjadi di sekitar kehidupan kita, kalau kita punya firman, maka hal itulah yang menopang di dalam kehidupan kita. Dibandingkan dengan Daniel hari-hari ini, kita, Anda dan saya, justru kita punya kesempatan yang lebih besar untuk memahami semua yang dinubuatkan di kitab Daniel. Karena pada waktu itu Daniel tidak punya sumber informasi yang kita miliki hari-hari ini. Daniel tidak punya pengajaran Yesus di Bukit Zaitun. Daniel tidak punya penglihatan akhir zaman yang diberikan kepada Yohanes di kitab Wahyu. Ya, namun demikian, dengan segala informasi dan sumber yang kita miliki hari-hari ini pun, kita tetap tidak akan bisa memahami semuanya dengan sempurna. Tetapi saya mau katakan, hal ini tidak boleh membuat kita menjadi malas ataupun tawar hati. Kita tidak boleh hanya bergantung hanya kepada pengkhotbah saja di dalam membaca dan mempelajari firman Tuhan. Kita harus punya waktu untuk belajar, minimal membaca, merenungkan firman itu setiap individu dan setiap hari kita lakukan. Hal yang kita tidak mengerti kemungkinan memang belum kita perlukan. Pada waktunya Tuhan akan menjelaskan segala sesuatunya kepada kita. Bahkan ketika kita sampai di surga, ya, yang tadinya kita punya banyak pertanyaan, begitu tubuh ini digantikan dengan tubuh kemuliaan, maka kita akan mengerti segala sesuatu. Kenapa berbagai hal terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu saya mau encourage kita semua, tetaplah belajar. Dan jangan pernah menyerah hanya karena kita belum memahami suatu kebenaran. Karena beberapa hal tidak mungkin dipahami secara menyeluruh sampai firman itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi tetaplah rendah hati, tetaplah merenungkan firman, lakukan firman itu dengan setia. Daniel 12 ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, di sana kita melihat kelanjutannya. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana.
Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Ini yang tadi saya katakan bahwa malaikat pun perlu pengharapan. Karena pada saat itu mereka sedang berperang di alam roh dengan malaikat-malaikat setan. Yang mereka begitu gigih untuk mempertahankan dan melindungi bangsa pilihan Tuhan. Tapi mereka juga mulai bertanya-tanya kapan semuanya ini akan berakhir. Ayat yang ke-7 perhatikan, lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Berapa lama itu? 3,5 tahun. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Jadi para malaikat pun ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan Daniel. Sampai kapan semua ini akan terjadi? Berapa lama Tuhan Engkau akan mengizinkan masa kesesakan besar ini? Berapa lama antikris akan menyiksa bangsa Israel? Kita tahu masa kesesakan itu dibagi menjadi 2 periode. 3,5 tahun yang pertama adalah masa damai. 3,5 tahun yang kedua inilah masa kesesakan yang besar. Karena itu sekali lagi pengharapan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Dan ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa jawabannya disampaikan sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kiri. Ini artinya adalah hal yang sangat serius. Yang memberikan jawaban ini bersumpah. Bersumpah di hadapan Allah bahwa hal ini benar adanya. Dan jawabannya itu konsisten dengan bagian lain di dalam kitab suci. Jawabannya adalah 3,5 tahun masa kesesakan besar akan berlangsung. Setelah itu semuanya akan digenapi. Dan selama waktu 3,5 tahun itulah 2/3 dari umat pilihan Allah, bangsa Israel itu akan binasa karena mereka menolak Kristus. 1/3 sisanya mereka mengalami kesesakan besar, tetapi mereka akan keluar dan diselamatkan. Kita lanjut ke ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apa akhir segala hal ini? Jadi Daniel ini nanya terus sama Tuhan. Bukankah ini yang sering kali kita lakukan kepada Tuhan kalau kita tidak mengerti sesuatu? Kita lagi bingung, kita lagi kalap, kita lagi galau. Kita tiap kali kita berdoa, kita tanya Tuhan, kapan Tuhan? Corona ini sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Artinya begini Tuhan tidak menjawab pertanyaan Daniel. Tuhan sudah memberitahukan segala sesuatu yang perlu Dia beritahukan. Tidak semua pertanyaan harus ada jawabannya. Kalau semua pertanyaan kita ada jawabannya, buat apa iman? Karena itu dikatakan orang percaya itu berjalan dengan iman. Karena ada hal-hal tertentu yang Tuhan tidak akan singkapkan, yang Tuhan tidak akan sampaikan. Ada hal-hal tertentu yang kita hanya harus percaya sambil menjalaninya. Kenapa Tuhan? Hal-hal buruk terjadi dalam hidupku. Aku sudah berbuat baik, aku sudah melayani Engkau, aku sudah setia, aku sudah membaca firman Tuhan setiap hari, aku sudah setia beribadah dan lain sebagainya. Banyak sekali pertanyaan kita. Tetapi berapa banyak dari pertanyaan kita yang seringkali tidak dijawab oleh Tuhan secara langsung. Karena itu kita harus mendengar bagian ini. Dikatakan di sini, Daniel pergilah. Artinya lanjutkan saja hidupmu, jalani saja hidupmu, lakukan saja panggilanmu. Apa yang menjadi talentamu, apa yang menjadi karunia yang sudah aku berikan kepadamu, pakai itu
untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk mengajak sebanyak orang supaya mereka masuk surga bersama-sama dengan Engkau, supaya mereka mendengar kebenaran. Engkau bagikan khotbah-khotbah, Engkau bagikan ayat-ayat renungan, Engkau teruskan pesan-pesan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, yang bisa menguatkan orang lain. Pergilah Daniel dan lanjutkan hidupmu. Dan saya percaya ini merupakan perintah Tuhan bagi Anda dan saya yang mendengar firman ini hari ini. Lanjutkan hidupmu. Engkau sudah tahu banyak hal. Engkau sudah disingkapkan dan dibukakan oleh Tuhan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir. Lanjutkan hidupmu. Oh, lakukan panggilanmu. Aku sudah memilih engkau. Lakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Anda sedang mengalami masalah di dalam kehidupan yang tidak Anda pahami, jalani saja. Kalau memang Tuhan belum menyingkapkan alasan dan kapan semua itu akan berakhir, jalani saja. Apapun yang sedang kau alami hari ini, jalani saja dengan menantikan waktu Tuhan. Daniel saja yang begitu intim dengan Tuhannya, dia tidak mengerti semuanya. Tidak semua pertanyaannya dijawab. Dia sudah ngeyel sama Tuhan pun, tetap dia tidak mendapatkan jawaban yang dia mau. Haleluya. Ayat yang ke-10 dari Daniel 12, kita sudah menjelang bagian akhir. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Semua yang kita hadapi, segala kesukaran yang kita hadapi hanya untuk menyucikan, memurnikan, dan menguji kita. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Ya. Ini sudah beda lagi angkanya. Selama ini yang kita tahu adalah 1260 hari. Ada ekstra 30 hari. Dari mana itu? Daniel pun tidak memahaminya. Dan Tuhan pun tidak menyingkapkannya kepada Daniel. Tidak juga menyingkapkannya di bagian lain di dalam Alkitab. Jadi ada satu misteri yang baru di sini. Ya, hal-hal tertentu akan terjadi selama masa kesesakan besar. Di sini dikatakan banyak orang akan disucikan, banyak orang dimurnikan dan diuji. Orang-orang fasik akan berlaku fasik. Sekalipun dalam masa kesukaran, saya mau katakan, tidak semua orang akan bertobat. Tidak semua orang akan mencari Tuhan. Tidak semua orang akan berbalik kepada sumber kehidupannya. Justru ya kadang-kadang ketika seseorang sedang mengalami pergumulan, yang namanya orang fasik, ya itu tidak akan membuat perbedaan dalam hidupnya. Justru kelakuan mereka akan menjadi lebih jahat dan lebih buruk lagi. Bayangkan selama pandemi corona ini, saudara, manusia juga tidak berhenti berbuat jahat. Benar nggak? Tawuran tetap berlangsung, ya penyelundupan barang-barang ilegal tetap berlangsung, ya penjarahan dan chaos, demonstrasi yang penuh dengan perbuatan-perbuatan anarkis juga tetap dilakukan. Ya, jadi artinya memang tidak semua manusia akan bertobat ketika menghadapi masa kesesakan. Dan itulah kehidupan kita. Pergumulan tidak selalu membuat seseorang menjadi lebih baik. Terkadang seseorang sekalipun sudah penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesakitan, penuh dengan kerugian dalam hidupnya, tetap aja sombong, tetap aja sok hebat, sok tahu, sok kuat. Ya, nah itulah manusia. Bahkan di Wahyu juga dikatakan bahwa barang siapa yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah dia semakin kudus. Jadi Tuhan sudah tahu dengan pengetahuannya, dengan kemahatauannya. Tuhan sudah tahu dari jauh-jauh hari bahwa manusia ini siapa-siapa saja yang akan menerima dia. Siapa-siapa saja yang akan menolak dia. Tuhan sudah tahu. Dan orang-orang yang jahat akan tetap jahat, bahkan bertambah jahat. Orang-orang fasik akan bertambah fasik. Mereka tidak
mencari Tuhan, mereka juga tidak mencari jawaban dari sumber jawaban itu sendiri. Juga sama nanti waktu masa kesesakan besar, Anda pikir dengan penderitaan yang begitu hebat atas dunia ini, banyak orang akan bertobat. Saya mau katakan 2/3 dari Israel binasa. Karena mereka menolak Kristus, padahal Kristus adalah satu-satunya yang bisa menjadi penyelamat mereka. Hanya 1/3 yang diselamatkan, saudara. Kembali lagi di sini dikatakan ayat yang ke-11 tadi, ketika antikris melanggar perjanjiannya dengan Israel. Kita sudah tahu masa kesesakan besar 1260 hari itu 42 bulan atau 3,5 tahun. Di sini ada tambahan 30 hari di ayat yang ke-11. Kalau dugaan saya dari apa yang saya belajar dari firman Tuhan, 30 hari ini adalah waktu yang diperlukan untuk dilakukannya penghakiman domba dan kambing, seperti tertulis di dalam Injil Matius. Ya, di semua tahta pengadilan, nanti juga tahta pengadilan Bema ketika terjadi pengangkatan. Kenapa harus ada masa kesesakan selama 7 tahun? Karena masa 7 tahun ini, setiap kita, individu lepas individu, pribadi lepas pribadi, akan menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kita di muka bumi. Dan pada saat itulah kita akan diberikan upah berdasarkan apa yang kita kerjakan selama kita hidup. Itu di Bema. Demikian juga nanti ada jeda 30 hari. Ya, berbagai penghakiman, berbagai pengadilan juga terjadi. Semua itu membutuhkan waktu. Mari kita lihat ayat yang ke-12, ada lebih hal yang lebih menarik lagi. Karena di sana dikatakan berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai berapa? 1335 hari. Nambah lagi, saudara. Ada tambahan lagi 45 hari. Anda tahu jawabannya? Jawabannya ada di ayat yang ke-8. Selisih 45 hari itu. Adapun aku, memang ku dengar hal itu. Aku sudah baca memang. Tetapi, aku tidak paham. Saya pun tidak paham, saudara. Kalau Anda paham, tolong kasih tahu saya. 45 hari tambahan itu, apa yang Tuhan lakukan di sana? Itu misteri, saudara. Sampai hal ini nanti digenapi dan terjadi, maka kita baru mengerti kenapa dibutuhkan tambahan waktu. Dan setelah masa kesesakan besar berakhir, akan dimulai kerajaan 1000 tahun. Saya percaya waktu 45 hari, 30 hari tadi adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu. Kalau suatu kerajaan mau didirikan dan ditetapkan, tentunya perlu administrasi, perlu organisasi. Dan saya percaya Tuhan memang bisa melakukan segala sesuatu instan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang suka berproses. Tuhan yang suka mengorganisir segala sesuatu supaya segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Dan ayat yang terakhir ini merupakan penutup dari khotbah saya. Ayat yang terakhir, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman. 3 kali Daniel diperintahkan oleh Tuhan, pergilah dan engkau akan beristirahat. Bahkan sampai Daniel mati pun di usia 90-an tahun, ya, Daniel tetap tidak mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan dia. Engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Kata pergilah sampai tiba akhir zaman, itu artinya ada sebuah tanggung jawab. Daniel berusia hampir 90 tahun pada waktu dia menerima penglihatan ini. Dia menerima visi dan juga nubuatan dari Tuhan ini. Hampir 90 tahun. 3 kali Tuhan perintahkan, pergilah, lanjutkan hidupmu. Saya sudah jelaskan tadi tentang melanjutkan hidup kita. Lakukan panggilanmu. Layanilah Tuhan dengan sukacita. Layanilah sesama manusia. Jadilah berkat. Lukas 19 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, occupy until I come. Artinya lakukan bisnisnya Tuhan. Kuasai ya sebanyak mungkin daerah
di sekitar kehidupanmu. Kuasai ya hal-hal yang Tuhan mau singkapkan di dalam kehidupan kita kalau kita mau meluangkan waktu untuk kita mau belajar dan merenungkan firman Tuhan. Fokus dari semua nubuatan yang diterima Daniel sebenarnya bukanlah pada jumlah hari di akhir zaman. Fokusnya adalah dengan mengetahui rencana Tuhan, maka kita harus tetap sibuk melakukan panggilan kita dalam kerajaan Allah. Pakailah nubuatan ini untuk memotivasi hidup kita setiap hari. Ketika kita menghadapi pergumulan, jadikan ini sebagai motivasi. Akan ada suatu hari nanti di mana aku akan tinggal di suatu tempat di mana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi air mata, ya tidak ada lagi penderitaan. Ini sesuatu yang menghibur, sesuatu yang memberikan pengharapan. Karena itu kalau kita percaya semua ini, kita pasti mau sebanyak orang masuk surga bersama-sama dengan kita. Dimulai dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang mengasihi kita, keluarga kita. Pastikan mereka semua masuk surga dan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadilah kesaksian yang baik, hiduplah berpengharapan, jadilah pribadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa saja menguasai semua kitab, semua nubuatan yang ada di Alkitab. Namun, kalau kita tidak melakukan panggilan kita, untuk apa semua pengetahuan itu? Hanya akan membuat kita menjadi sombong, membuat kita menjadi tinggi hati dan congkak, merasa kita tahu segala sesuatu. Lakukan panggilanmu. Kalau kita diberikan banyak, maka kita pun dituntut banyak. Bukankah itu firman Tuhan? Di dalam perjanjian baru, Tuhan sudah membukakan rahasia firman-Nya. Karena itu lakukan sesuatu dengan segala yang kita ketahui. Bagikan rekaman khotbah. Bagikan ya firman-firman yang menguatkan. Karena sampai hari ini Tuhan masih memakai kebodohan pemberitaan Injil untuk menyelamatkan umat manusia. Dikatakan dalam 1 Korintus. Jangan simpan firman yang kita telah terima. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mau kenyang sendiri. Di sana juga dikatakan, Daniel, engkau akan beristirahat dan akan bangkit. Kehidupan Daniel akan segera berakhir di usia yang sudah uzur. Namun dia akan dibangkitkan dan dia akan diberikan upahnya. Tubuhnya akan dikuburkan, tetapi jiwanya akan langsung ke rumah Bapa di surga. Dan bagian terakhir di sini, selain ada tanggung jawab, juga akan ada upah. Ini juga bagi Anda dan saya. Di sini dikatakan untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Daniel pada usia yang ke-14 tahun, dia dibawa paksa dari tanah Israel ke Babel. Dan sejauh sepengetahuan kita, Daniel tidak pernah lagi kembali ke tanah kelahirannya. Dia meninggal di tanah asing. Dan ini merupakan janji Tuhan bahwa warisan Daniel tidak hilang. Bahkan telah dijamin oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Daniel setia. Ini yang Tuhan cari. Tuhan tidak cari orang yang hebat. Tuhan bisa pakai orang yang terkenal untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memberikan dampak yang positif. Tetapi Tuhan tidak perlu orang yang terkenal. Tuhan perlu orang yang setia. Sekalipun dia hidup, Daniel hidup di tengah bangsa yang asing dan harus melayani berbagai rezim yang berbeda. Tapi Daniel mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa ketika kita mengalami tantangan iman di dalam hidup ini, kita tidak boleh mudah menyerah. Kita tidak boleh menyimpang, kita tidak boleh kompromi dengan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak harus menentang budaya di sekitar hidup kita. Kita tidak harus. Karena kalau Anda melihat kitab Daniel, tidak sekalipun Daniel mencela budaya Babel. Tidak sekalipun. Kita tidak harus menentang budaya di mana kita hidup. Lakukan saja firman Tuhan. Hidup saja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan itu perlu keberanian, perlu courage.
untuk menjadi anak Tuhan di dunia yang semakin gelap. Perlu krisis untuk membuktikan kepercayaan kita. Apakah kita benar-benar percaya pada apa atau siapa yang kita percaya selama ini? Bisakah kita menjadi Daniel akhir zaman? Menjadi wakil Tuhan yang berani hidup berintegritas dengan segala tantangan yang kita hadapi. Saya akan tutup dengan sebuah kisah nyata dari 2 orang misionaris. Mereka selama 4 tahun melayani di Eropa, dan mereka pulang ke Amerika Serikat setelah menjalani perjalanan misi mereka. Dan mereka kebetulan dalam perjalanan pulangnya ada di kapal yang sama dengan Ratu Inggris, sedang menuju ke pelabuhan di New York. Sesampainya di New York, karena ada Ratu Inggris, maka penyambutannya luar biasa. Semua pejabat pemerintahan ada parade menyambut kedatangan sang ratu dengan meriah. Dan melihat parade itu, salah seorang misionaris berkata kepada istrinya, dia bilang, sayang, kita telah menghabiskan 4 tahun terakhir melayani Tuhan. Dan saat kita pulang ke rumah, tidak ada satupun yang menyambut atau menghargainya. Ratu ini hanya mewarisi jabatannya, tidak jelas jasanya apa. Dia mendapatkan posisinya hanya karena warisan. Tapi semua orang berbondong-bondong untuk menyambut dia. Jadi ada sedikit rasa iri, ada sedikit rasa, aduh, kok nggak ada yang menyambut. Aku kan sudah melayani raja di atas segala raja. Aku sudah mengorbankan 4 tahun hidupku, menyelamatkan jiwa-jiwa. Istrinya begitu bijaksana. Dia menjawab suaminya, dia katakan begini, suamiku, asal tahu saja, kita belum sampai di rumah. Artinya, kita belum sampai di sorga. Nanti di sorga, dengan semua yang engkau lakukan, engkau akan disambut meriah. Bahkan Tuhan akan berlari menyambut engkau. Yes. Tuhan akan mengulurkan tanganmu sendiri. Jangan menantikan upah di dunia ini. Sekalipun Tuhan akan tetap memberkati kita, Tuhan akan tetap memelihara kita. Tetapi kalau kita mengharapkan upah selama kita hidup di dunia ini, maka bersiap-siaplah engkau akan kecewa. Karena upah Anda dan saya, upah terbesar dalam kehidupan kita, upah yang memuaskan jiwa kita, nanti kita akan terima ketika kita sudah berjumpa muka dengan muka dengan Sang Pencipta kita. Karena itu Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik, karena tiba waktunya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan upahnya, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan setiap kita. Ketahuilah bahwa Tuhan mencatat setiap perbuatan baik yang kita lakukan, dan Tuhan tidak akan membiarkan siapapun untuk kehilangan upahnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.